Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama-nama surah Fatihah itu banyak sekali. Bahkan ada yang menyatakan lebih daripada 20 nama. Cuma di sini disebutkan 12 nama. Nanti kita baca secara umum aja. Lil Fatihati isna asyara isman dzakarahal Qurtubi. Surah Fatihah itu memiliki 12 nama sebagaimana disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, salah satu tafsir yang beliau kutip. Apa di antara nama surah Al-Fatihah? Wahia di antara nama-nama 12 itu As-Salatu, ialah nama As-Salah. Jadi surah Fatihah itu punya nama As-Salah. Maka Nabi tadi menyebutnya As-Salatu, saking seringnya dan menjadi rukun dibaca di dalam surah Fatihah. Mungkin baru kita dengar kan, surah Fatihah ternyata namanya Salah juga, As-Salah. Lil hadisi al-qudsi, sebagaimana hadis yang kita tadi baca tadi, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain tadi. Lalu nama lain wa suratul hamdi, surah nama alhamdu. Mengapa nama surah alhamdu? Karena diawali dengan alhamdu. Biasa kalau diambil dari surah itu, surah apa? Qulhu. Surah apa? Tabbat. Surah apa? Idza jaa. Itu boleh juga dalam surah Al-Fatihah disebut dengan surah alhamdu. Memang salah satu namanya karena pembukanya. Kita nih jarang menyebutnya surah Al-Ikhlas biasanya, yang ada surat Qulhu karena ngawali daripada Qulhu. Mana awal surah itu yang biasanya diambil. Dan jemaah sekalian, nama-nama ini menunjukkan daripada apa yang dinamain ya. Tadi kenapa? Karena sering dan hampir bisa dipastikan dibaca surah Fatihah Nusra. Alhamdu karena diawali dari surah Alhamdu. Yang kedua, wa Fatihatul Kitabi, dan ada juga nama Fatihatul Kitab. Kenapa? Li'annahu tuftahu qiraatul Qur'ani biha lafdan wa kitabatan wa tuftahu biha shalawat. Disebut dengan Fatihatul Kitab ini supaya kita tahu, karena surah Fatihah ini dibuat membuka lembaran pertama daripada Al-Qur'an, baik bacaannya maupun tulisannya. Ini beda jamaah sekalian. Kalau yang pertama turun daripada wahyu Allah bukan surah Fatihah, tapi surah Al-Maidah, Al-Alaq, 5 ayat daripada surah Al-Alaq di dalam Gua Hira itu. Surah Fatihah ini turunnya belakangan, bahkan setelah surah Al-Muddathir. Jadi mungkin sekitar yang ke-7 sampai ke-10 lah daripada surah-surah Al-Quran. Nah, meskipun begitu disebut sebagai pembuka. Kenapa? Dia pembukanya Al-Quran baik secara bacaan maupun tulisan, Fatihatul Kitab itu. Tapi bukan pembuka awal turunnya wahyu. Meskipun ada ulama sedikit yang menyatakan sebenarnya Al-Fatihah inilah yang membuka turunnya wahyu, baru kemudian surah Al-Alaq. Ada yang menyatakan itu, tapi pandangan sedikit sekali. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa Fatihatul Kitab ini bagian daripada pembuka Al-Quran secara bacaan dan tulisan, bukan urutan turunnya wahyu. Dan memang di dalam mushaf Al-Quran itu tidak berdasarkan turunnya wahyu ya, urutannya surah Fatihah, tapi berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Nabi untuk menuliskannya. Jadi ada yang wahyunya turunnya belakangan kemudian ditulis di awal, ada yang di awal ditulis di belakangan ada. Maka ada surah-surah Makkiyah yang ditaruh di belakang. Dan istimewanya surah Al-Fatihah ini jamaah sekalian termasuk salah satu surah yang turun di dua-duanya, turun di Makkah maupun turun di Madinah. Tapi meskipun kemudian diambil dalam banyak mushaf itu Makkiyah, Makkah saja. Dinamain juga wa Ummul Kitabi, dan dinamai Al-Fatihah dengan Ummul Kitab. Maka kita sering menyebut, mari kita baca dengan mengawali membaca Ummul Kitab atau Ummul Quran. Tapi jangan Ummul Fatihah loh ya, ini salah. Nanti kalau ini kadang-kadang membaca kayak gini juga bukan Ummul Fatihah enggak, tapi Ummul Kitab atau Ummul Quran. Saya suka kadang dengar orang, mari kita baca Ummul Fatihah. Jadi kurang pas. Ummul Quran ini induknya Al-Quran, induknya kitab, bukan induknya surah Fatihah. Ya Fatihah itu sendiri. Maka jangan membacanya Ummul Fatihah, tapi Ummul Kitab atau this is apa? Ummul Quran.
Kenapa disebut Ummul Fatihah wa Ummul Quran? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan alhamdulillahi, surah alhamdulillah itu Ummul Quran, induknya Al-Quran. Wa Ummul Kitabi, dan induknya Alkitab. Was-sab'ul mathani, dan juga 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anil Azim, dan disebut juga surah Fatihah dengan Al-Qur'anil Azim. Lalu berikutnya yang nomor berapa? Tadi nggak ngitung 8 atau berapa. Wasyifa, nama lain dari surah Fatihah adalah Asyifa, yang artinya adalah obat. Nah, ini makanya seringkali kita kalau memohon obat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, bahkan yang disampaikan oleh Nabi itu baca surah Fatihah ini. Kenapa? Beliau katakan salah satu firman-Nya, Fatihatul Kitabi Shifaa'un min kulli sammin. Fatihatul Kitab, surah Fatihah ini shifaa'un, adalah obat, min kulli sammin, dari segala penyakit. Jadi mau penyakit batuk, mau penyakit pilek, mau penyakit bahkan dulu ada hadisnya kena sengatan ular sekalipun, itu bacalah surah Fatihah. Boleh dibaca dengan ditambahkan air, ditiupkan airnya yang kita baca, dimasukkan, tidak ada masalah. Itu memang juga pernah dilakukan oleh baginda Rasul dan sebagian sahabatnya. Boleh juga ditiupkan di dua tangannya, diusapkan kepada yang sakit. Intinya kita baca surah Fatihah dengan diniatkan untuk obat. Warruqyatu, dan surah Al-Fatihah juga dinamai ruqyah. Ini yang ke-10 tadi ya, ruqyah. Apa nama arti daripada ruqyah? Perlindungan atau mantra yang untuk melindungi daripada diri kita. Maka kalau kita ada bahaya, ada sesuatu yang kemudian mengancam diri kita, cukup dengan baca surah Fatihah. Makanya namanya termasuk ar-ruqyah, tentu dengan segala keimanan dan keyakinan kita. Yang berikutnya wal-wafiyah, surah Al-Fatihah juga disebut dengan al-wafiyah, yang artinya ini adalah mencukupi segala apa yang diinginkan dan dibaca oleh pembacanya, termasuk yang mencukupi saat sholat. Makanya di sini dikatakan surah Fatihah itu adalah surah yang tidak cukup kalau orang tidak membacanya di dalam sholat. Ini dikatakan, saya singkat-singkat aja ya, lam yujza indal jumhur firqati, tidak boleh membacanya itu separuh-separuh. Maksudnya gini, kita dalam rakaat, misalnya sholat subuh 2 rakaat, lalu Fatihahnya dibaca cuman sekali, diparuh menjadi 2 rakaat. Artinya 1 rakaat pertama separuh surah Fatihah, rakaat kedua separuh berikutnya, itu tidak sah sholatnya, tidak cukup. Setiap rakaat harus utuh membaca surah Fatihah. Nanti rakaat berikutnya ya harus utuh baca surah Fatihah. Terakhir di sini dikatakan wal kafiyah, nama surah Fatihah adalah al kafiyah, yaitu surah yang mencukupi segala-galanya. Li'annaha, karena surah Fatihah takfi an siwaha, mencukupi dari segala sesuatu dari apa yang kita mau, apa yang kita baca. Wala yakfi siwaha anha. Begitu sebaliknya, kalau kemudian kita tidak membaca surah Fatihah, tidak mencukupi dari apa yang kita lakukan, terutama dalam sholat. Jadi sholat itu dengan membaca surah Fatihah sudah cukup, nggak baca surah lain pun tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi kalau kita mau membaca surah sebanyak apapun dalam dalam sholat, ini mazhab jumhur ya, tapi tidak membaca surah Fatihah, itu tidak cukup sholat kita. Jadi itu saking mulianya. Misalnya baca surah Al-Baqarah, panjangkan itu surah Al-Baqarah, enggak membaca surah Fatihah. Menurut jumhur ulama dinyatakan itu tidak cukup. Jadi sholatnya dianggap tidak sah. Itulah karenanya surah Fatihah disebut juga dengan Al-Kafiyah. 12 nama ini kira-kira yang ingat tadi berapa ya? Tapi paling enggak 5 ingatlah. Ada nama Al-Fatihah, ada nama Alhamdu, ada nama Ummul Quran, ada nama Ummul Kitab, ada nama As-Shalah, betul Pak Jizuli yang awal tadi. Terus Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, ini yang sudah mulai susah. Terakhir Pak Jiwan, wah. Terakhir tadi Asyifa, pengobat. Belum kita Asyifa.
Maka kalau ada nama syifa itu berarti obat. Hadirin hadirat jamaah sekalian, nama-nama dari surah Fatihah ini menunjukkan apa yang termuat di dalamnya. Nama menunjukkan musamma, itu para ulama menyatakan nama itu biasanya yang menunjukkan daripada apa yang dinamai. Nama Masjid As-Salam itu dimaksudkan membawa keselamatan. Nama misalnya dulu Sugeng kalau misalnya bahasa Jawa, atau misalnya nama Jamaluddin, Junaidi Jamaluddin, itu dianggap menjadi apa? Penghias agama. Izzuddin menjadi pemulia agama. Kita ini kan nama-namanya Udin banyak sekali. Sirajuddin, Izzuddin, apalagi Jamaluddin, pokoknya Khairuddin sampai panggilannya Udin di mana-mana. Ini Udin. Adin itu saking dimaksudkan menjadi bagian daripada penegak agama Allah Ta'ala. InsyaAllah demikian jamaah sekalian, mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.